Menikah 2018. 2018? Wah, 2018? Iya. 2018? Sorry. Oke, ini sorry. jangan di-cut. Mungkin 2018 menikah series tuh. Iya, Aduh, bahasa lagi Pepi ini menikah series 2018. Halo Spotters, kaula muda, kaula tua, bapak ibu ya, bacamu lovers, bacamu fans club, bacamu mania. Torang beku dapat ulang di bacamu, pastinya di channel Bos Cendol. Yo, man. Nah, di sebelah kanan saya ini ada bintang tamu di episode yang keempat. Dan kita akan ngobrol banyak dengan lelaki di samping saya ini. Jadi kebetulan sampai sekarang dia masih aktif nyanyi ya. Masih ada di panggung mau di mana aja, panggung kecil sampai panggung besar ada. Dan dari tahun berapa ya? Kurang lebih tahun 80-an kayaknya. Sudah 80-an sudah sering melihat. Jadi banyak yang sudah kenal, mungkin kenal nama sampai mungkin kenal wajah aja. Dan saya perkenalkan di samping kanan saya ini musisi yang luar biasa. This is Yuka Dewa 19. Merasa mirip Yuka ya sih sebenarnya. Ada kan mungkin ada tamang-tamang yang Pep, ente ini sama dengan Yuka. Apalagi kalau dulu Om Pepi selalu kan pakai ikat kepala, pakai kuplu, ya? Iya. Betul Sob. Dari awal waktu kita masih mau main-main band ya. Okay. Dari pertama itu terjun di panggung yang pertama, orang lihat, waktu itu kan Dewanya masih booming-booming ya. Iya. Setelah Dewan 19 waktu Erwin, ini kan Yuka yang masuk. Ya. Nanti Yuka masuk itu masih booming. Pas kita main, tapi kita bukan main bass, kita nyanyi. Orang-orang, sama dengan Yuka namanya nyanyi sana. Terus kita juga pikir, ya juga sih. Jadi seandainya kalau Yuka main YouTubers juga langsung ngetop lah ini Om Pepi. Oke, ini yang luar biasa juga. Jadi mungkin teman-teman teman di media sosial itu selalu nama dari media sosial Om Pepi itu pasti Pepsi Rock and Roll. Iya. Ya kan? Iya. Namanya ini Pepsi, berarti saya kan nama Coca-Cola. Itu namanya kenapa kemudian Pepsi? Mungkin bisa diceritain ke spotters gitu ya. Pepsi Rock and Roll itu dari mana namanya? Oke. Jadi gini, awalnya kita main band. Awalnya kita suka tuh lagu rock and roll. Oke, ya. Siap. Yang pokoknya rock and roll ya, mau kita mau bagaimana, kita mau seperti apa, ya terserah kita. Betul. Jadi be yourself lah. Terserah kita sendiri lah. Kita pediri seperti apa kita mau nyanyi ya. Yang penting kita bawain lagu yang terserah kita lah. Yeah. Kita maunya seperti apa. Tapi tidak lepas dari yang namanya genre rock and roll. Rock and roll. Ya. Kalaupun Pepsi ya kita nama itu kok Pepi. Iya. Nah, Nama lengkap? Nama lengkap Jeffrey Rahmola. Ada belakangnya? Nah, SHI. Pakai nama belakang lagi men. Itu kemudian dari nama Jeffrey Rahmola. Ya. Terus dia Pepi nama panggilannya. Iya. Terus nama kerennya Pepsi ya. Iya. Jadi bisa dibilang nama panggungnya sekarang adalah Pepsi Rock and Roll. Iya. Oke. Gitu. Iya. Nah, jadi ini yang menarik juga. Jadi kan mungkin ada beberapa spotters yang udah tahu lah ya. Pepi ini di panggung kayaknya udah lama gitu ya. Iya. Kalau yang tadi kan saya bilang dari panggung kecil sampai panggung besar, itu benar adanya gitu ya. Nah, tahunnya itu mulai merintis karir sebagai penyanyi sebenarnya dari tahun berapa nih? Ya. Kalau jadi penyanyi sih dari masih SD ya. Kita sudah jadi utusan dari sekolah yang kita ada sekolah akang. SD? Iya, dari SD. Masih ingat nama SD? SD 59. SD 59. Itu tepatnya di Jalan Kartini. Masih ada ya? Masih ada. Oh iya betul iya. SD 59. Iya. Jadi dari masih SD tiap ada kegiatan sekolah-sekolah untuk lomba nyanyi, kita termasuk salah satu yang diutus ke situ. Oke, mewakili sekolah. Iya, mewakili sekolah. Terus berarti ada prestasi dong itu dari. Iya, ada prestasi. Cerita lah. Ya, prestasinya mungkin
juara lomba lah, iya kan dari kecil itu. Terus beranjak dewasa beranjak dewasa. Jadi bertambah umur sampai SMP, SMA itu kita masih lihat-lihat ya. SMP itu kita masih lihat band-band yang ada di televisi, band-band yang manggung. Yang lalu kan TKB itu kan selalunya tempat manggung band-band para senior. Oh dulu TKB? Ya, iya. Oh, aduh, dulunya panggungnya bukan panggung yang kayak sekarang, masih pakai papang, lubang-lubang di pinggir. Jadi ketika orang masih anak-anak, lihat-lihat bawa uni orang bermain di situ. Sampai kita suka jadi begini. Kita pingin jadi sama dengan orang. Ya. Jadi dari situ mulai muncul SMA, kita mulai coba dengan teman-teman sekolah, bikinlah band. Waktu itu ya cuman sekedar pingin. Yang penting ada band. Yang penting ada band. Anak band. SMA berapa? Nah, kita SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah di Kampung Islam. Kampung Islam. Betul. Sekarang di masjid yang besar di Kampung Islam itu ada sampingnya itu sekolah. Itu ada anak band ya? Itu cuman bertiga dengan teman. Yuk, orang backing band. Kelasnya cuma bertiga? Iya, maksudnya kelasnya banyak. Tapi kita orang tiga, orang backing. Iya. Tapi belum langsung ke studio band. Masih di dalam kelas, toki-toki meja noh. Jadi kita mau nyanyi biasanya kan anak sekolah dulu kan toki-toki meja, Pokoknya apa yang lagu orang tak ingat sudah. Martinez bukan? Itu biasa di mikro. Itu biasa di mikro. Zaman kita Martinez itu hebat sekali zaman mikro. Nah, terus SMA ya? Iya SMA. Terus kita selesai sekolah SMA, kita bentuk band. Itu sekitar tahun 97-98. 97-98. Ya. Kita bentuk band dengan teman-teman yang awalnya sih kita bukan pingin jadi penyanyi. Awalnya kita pingin jadi pemain drum. Jadi sempat Pigi Pak Tamang yang pemain drum, kasih ajar akang kita kok main drum. Ya udah, pas abis main drum dia kasih ajar, tiba-tiba ada satu acara nih. Ini satu acara yang memang teman nongkrong di tahun itu, tahun 90-an, 99 lah, 99 2000. Ada teman nongkrong, pas dia bikin acara ulang tahun. Nah, terus kita nongkrong itu diundang teman-teman situ ya. Kita diundang untuk ke acaranya yang berulang tahun. Di situ ada band. Nah, awalnya kita nyanyi di situ. Tahun 99. Tapi pernah latihan sebelumnya bandnya? Iya, pernah latihan. Sebelumnya kita masih dorong bilang orang masih karantina dulu di dalam studio. Masih takut untuk terjun ke lapangan. Jadi itu bisa dibilang panggung pertama. Panggung pertama. Terus banyak orang, karena kan biasa zaman-zaman ABG lalu kan itu banyak. Kalau lalu yang sudah jadi anak band itu top sekali. Betul. Di tahun-tahun kita waktu itu jadi anak band top sekali. Cuman pas waktu pertama kita pe panggung itu dia, ini yang ulang tahun itu anak sekolah top yang ada di Manado. Jadi teman-temannya dia undang. Sampai pas kita nyanyi, kita lihat begini, aduh. Hanya sekali orang ini dia gugup men. Ini gugup, ini hati memang jantung berpukul men. Kita mau menyanyi banyak orang, sedangkan ini panggung pertama. Jadi buka suara ya syukur-syukurlah bagus. Tapi sudah pas pertengahan lagu ya kita somalo mau lihat pedorang. Karena ndak pede tuh. Baru pertama, jadi kita menyanyi bukan harga penonton. Kita lihat kita pemain drum. Jadi kita menyanyi lihat pemain drum. Jadi menghadap belakang. Men. Tapi nama bandnya waktu itu apa ya awalnya? Nah, jadi awalnya. Ini kan berarti bagian dari sejarah hidup ya? Iya, sejarahnya kita main band ya. Jadi kita band pertama itu Capung. Capung. Masih ingat personilnya siapa? Ya, masih ingat. Capung itu personelnya kita sendiri selaku vokalis. Enda, pemain drum, Budi, Abel, pemain bass, Syukur pemain gitar. Itu personilnya. Lanjut aja. Kita break dulu ya. Ini kayaknya pembicaraan masih panjang, jadi buat spotters tetap bauni bacamu di Bos Cendol.
Balik ulang di Bacamu ya. Dan tadi cerita tentang awal karir ngeband Iya. ya. Tadi personil masih hidup ya? Masih men. Ini kan ceritanya ke saya pribadi tadi agak-agak terpana dari tahun 90-an udah main band. Nah ini pasti sama itu pertanyaan spotters. Dan saya ini Om Pepi umur berapa sekarang ini? Pep, ini banyak yang tanya nih Pep. Ini pertanyaan requestan juga sebenarnya. Pepsi Rock and Roll itu lahir tahun berapa sebenarnya Pep? Ya, oke. Para spotters yang lagi bau nih, sebenarnya kita mau sambunyi ini dia. Cuman karena di request, ya apa boleh buat. Jadi kita lahir di tahun 70-an men. Wow, tepatnya 70 berapa? Tahun 78. 78. Kita lahir tahun 78 dan sekarang bulan Juli tanggalnya ya tanggal 26. 26 Juli Tahun 978. Berarti sekarang umurnya 42 tahun men. 42 tahun. Tapi yang luar biasa ya. Ini rock and roll-nya masih terlihat gitu. Jadi kayak mungkin kalau banyak spotters yang lihat masih umur 18 deh. Ya mungkin masih umur 28 lah. Iya. Tapi benar fakta itu men. Banyak kan yang ada yang bilang, "Om, umur berapa sekarang, Om?" 40-an. Oh, kelihatan baru 27, 28, Om. Ah, syukurlah, alhamdulillah lah. 42. Nah, ini Om Pepi juga ada istri ya, satu ya? Iya, satu men. Iya, satu ya. Istri umurnya berapa? Istri sekarang genap 30. 30, berarti bedanya 12 tahun ya? Iya, masukkan. Bedanya 78, ya 30, pokoknya 11 tahun lah. 11 tahunan. Ya. Nah ini kalau tadi kan kita ngobrol tentang perjalanan karir yang dimulai, tapi kita pending dulu deh. Mungkin ini bakal rame nih kalau pertanyaan begini. Iya, di sini ini mungkin yang menarik pertanyaan nih seperti ini nih. Ini kan main band dari lama gitu ya. Iya. Kan katanya tadi juga kan, waktu itu anak band top sekali gitu. Berarti banyak ini dong, banyak fans, banyak cewek-cewek ya toh? Banyak. Nah, tapi kemudian sekarang umur 42 menikah tahun berapa waktu itu? Menikah 2018. 2018. 2018. Iya. 2018. Sorry. Oke, ini sorry. jangan di-cut. Mungkin 2018 menikah series tuh. Iya, Aduh, bahasa lagi Pepi ini menikah series 2018. Sorry men. Jadi kita nikah 2009. 2009. Bang itu Umur kita pas 30 tahun. Berarti istri umur 20, masuk 20 tahun. Luar biasa. Jadi kita sama istri itu memang beda 10 tahunan lebih lah, 11 tahun lah. Pokoknya 11 tahunan. Ini orang bercerita tentang kehidupan rumah tangga dulu lah. Ini kan gawatnya. Ini kan maksudnya umur jauh kan. Iya. Pepi umur 10 tahunan beda. Terus tadi latar belakangnya anak band, banyak fans itu waktu itu kan. Sampai sekarang gitu. Banyak cewek-cewek. Nah, itu bagaimana ini meyakinkan istri waktu itu? Ya sorry, ini kan bukan ini yang namanya anak band. Alright lah. Ya, apalagi masih muda istrinya, beda jauh. Iya. Waktu itu meyakinkan untuk lanjut orang kawin. Nah itu mungkin spotters bertanya-tanya waktu itu. Oke, spotters begini. Sebenarnya kalau kita mau cerita sih panjang. Sebenarnya yang bertanya ini dia tahu men. Dia ini tahu. Jadi beliau tahu sih. Iya. Cuman karena juga jadi ya beginilah. Pas kita ketemu dengan ya istri sekarang ya. Iya. Ini istri ya. Jadi kita ketemu itu pas kita sempat sepanggung lah. Nah, berarti entertain juga ya? Iya, jadi istri itu sama-sama kita waktu itu entertain. Yoi. Jadi pas kita ketemu waktu acaranya tur dari ada satu perusahaan ya. Gak apa-apa disebut, iya, gak apa-apa. ada satu perusahaan Sampurna lah. Ya, U-Mile ya waktu trailer itu. ya. Trailer. Dan beliau ini yang awalnya kenalin kita dengan itu. Ya beliau ini. Iya. Jadi kita main di trailer. Nah, terus kita bandnya istrinya itu jadi pendamping. Intinya jadi zaman kemarin itu kan dancer para dancer itu. Ini istrinya cakep waktu itu, banyak diidolain cowok-cowok juga. Iya, jadi istri saya itu penari latar men. Oke. Intinya dancer lah.
ketika kita nyanyi mereka juga jadi talent di Sampurna. Jadi disitulah kita baku dapat dengan orang. Oke. Tapi itu kan cerita ketemu. Tapi untuk meyakinkan waktu itu kan kerjanya kan anak band gitu. Untuk meyakinkan istri yang ya jauh umurnya gitu ya, masih muda waktu itu dan lagi hot-hotnya, maksudnya lagi aduh banyak fans. Cara meyakinkan yuk tong 2 kaweng. Iya. Padahal kan kerjanya ya anak band waktu itu ya. Memang susah banget men. Nah, Susah sekali kalau meyakinkan begitu. Karena waktu itu dengan kita gaya yang waktu itu ya, rantai panjang, celana robek, main pakai cila, pokoknya aksesoris semuanya ada di sini. Terus kita meyakinkan yang awalnya sih kita ndak pede dengan kita keadaan yang memang kita ndak pede untuk mengatakan kalau kita itu suka sama dia. Nggak pede. Karena bukan ndak pede karena apa? Kita ndak pede karena begini. Awalnya kita ketemu dengan istri itu, dengan kita pemain tua yang sekarang sudah jadi istri. Gayanya kan memang namanya juga dancer dan juga orang entertain ya. Gayanya memang wah waktu itu. Terus dalam hati kita berpikir seandainya kita suka pada dia, toh nggak mungkin dia suka kita. Iya, itu yang bikin nggak pede. Sampai teman-teman band waktu itu, Beb, ada cewek, dorang satu panggung dengan orang. Kita cuma bilang sama teman-teman, oh ini mau suka pada orang, belum tentu dong suka pengoni. Sampai teman band bilang, siapa ngana begitu? Karena coba mau lihat dompe gaya, bawa ke Sampurna, turun dengan oto yang memang waktu itu so kelihatan wah, ya. Terus dengan gaya yang mentereng seperti itu, orang suka pada orang, nggak mungkin orang mau suka pada orang. berarti ada kurang pede waktu itu? Iya, memang benar. Kita kurang pede karena kita berpikir, ya mungkin orang mau suka anak band yang kayak orang yang begini, yang memang gaya, grunge memang seperti apa begitu. Cuman ternyata di balik itu ada sesuatu yang tersembunyi. Asik. Jadi ada sesuatu yang tersembunyi. Bahkan pun teman-teman yang lain itu kaget ketika kita so dekat dengan istri ini yang sekarang. Jadi belum banyak yang tahu ya, Bang, ya? Belum. Intinya masih banyak teman-teman band yang juga pengen dekat dengan dorang. Tapi kita padahal waktu itu cuek. Karena kita orangnya cuek. Kita tidak pikir yang begitu. Karena suatu isi dalam pikiran kita, nggak mungkin dia mau suka kita. Karena dengan dorong gaya yang seperti itu yang memang di zaman itu wah kira-kira sekitar tahun berapa men ya? Itu sekitar tahun 2005 ya? Iya. Ya sekitar 2005 di atas 2005 ya? 2007 2008 lah men. 2007 2008 betul sekali. Jadi itu ya awalnya. Jadi terus sempat nggak pede. Iya sempat nggak pede. Kemudian tapi memberanikan diri. Kita beranikan diri awalnya ya. Ini sih kita ini udah mau curhat ini men. Ini mulai seru. Tapi kayaknya torang istirahat dulu. Nanti torang balik lagi di Bos Cendol. Torang balik lagi di BACMU, bacamu di Bos Cendol. Nah ini masih bercerita soal cinta. Oke, tadi kan ada keraguan dalam hati, tapi kemudian memberanikan diri. Iya. Nah, masih ingat ya enggak momen waktu anak maju Jo ini mesti. Ya walaupun kita tahu sebenarnya. Oh ingat sekali, ingat sekali. Jadi waktu itu kita pas main satu panggung di Tomohon. Ya, betul. Ya. Kita main satu panggung di Tomohon. Karena kan Tomohon ini kan udaranya dingin ya. Udaranya dingin. Banyak main di Gorontalo. Jadi kita main udaranya dingin. Memang ada teman satu juga di samping kita. Pokoknya ada tamang di sei. Pas waktu itu kita lihat ini tapi main tua udah berdiri sendiri di sebelah panggung. Jadi lantaran kita lihat dia sendiri, kita coba kasih berani dulu. Bukan berarti mau nembak, tidak. Kita tidak mau nembak. Intinya kita cuma mau dekat dulu.
ya say hello lah begitu. Ya. Terus kita dekatin. Ada teman satu vokalis juga. Dia sekarang sudah jadi dosen, men. Dia sudah jadi dosen. Perempuan, dia sudah jadi dosen. Jadi kita ajak dia. Entom pis itu kok. Ini sudah curhat ini, men. Ini cuma bercerita bagaimana waktu itu baku dapat. Oke lah. Karena ada pertanyaan lagi nih, jawab dulu. Jadi pas dorang bilang pukulan kok nih dia kalau Manado bilang lah. Pura-pura. Padahal mau dekat ada tujuan ke situ. Jadi kita panggil peta-peta vokalis ini, bawa ini di bawah panggung. Lihat tamang-tamang dancer ada main. Oke. Tapi sasarannya ada di belakang panggung ini, men. Sasarannya ada di belakang panggung sini. Jadi pas kita udah dekat, ya say hello lah. Halo cewek. Sudah. Jadi Om atau kakak waktu itu? Nggak lama gitu. Panggil. Sudahlah cuma hey dengan cuma begitu lah. Karena kan kita masih mau panggil DP nama, kita belum terlalu tahu DP nama siapa. Jadi cuma say hello lah. Nyandak main. Kita adik-adik yang main. Jadi waktu itu DP adik-adik. Dia yang Batamang Akang pada orang. Jadi sambil buat cerita, sampai kita coba bersuara. Dingin Kang. Kenapa pancis mau bakar? Dingin kan? Kenapa pancis mau bakar? Tamang satu nyanda, dia cuman fokus orang di panggung. Baden. Ya, jadi kita dingin Kang. Dia bilang, iyo no, dingin. Dia bilang biasanya kalau kita kok biasa jaga di camping atau mendaki, kalau kita rasa dingin tapi tangan tak jaga bikin begini. Terus supaya panas, terus pegang begini. Saya cuma bikin. Jadilah dia baking begini. Pas panas, teman coba terapa panas. Jadi kita petangan ya sebegini lah. Oke. Pas berdiri baku sei, kita pikir kayaknya dia respon ya. Kayaknya. Namanya juga anak band itu ya 1 kali 1 aja. Dia iyo, oke kalau nyanda ya sudah. Berarti cuma cukup sampai itu malam. Berarti gagal. Tapi pas dia respon, karena orang sobaku dekat, muncul sifat rock and roll kita ada situ. Jadi kita pegang DP tangan. Aduh jadi mal. Hanya di bos cendol. Kepala kamu apa cerita begini? Jadi kita pe istri yang ada Mbak Uni, ini orang dua pe kisah. Soalnya menarik begini nih Pep. Jelas tapi mah itu Mbak Uni nih. Ya pasti. Tapi yang menarik begini Pep. Ini mungkin pertanyaan juga. Ini kan istrinya kan kembar. Iya. Mirip. Iya. Kita tuh lama nggak bisa bedakan ini. Mana Pebi ini mana bukan. Nah, dua-duanya dancer juga. Iya. Dua-duanya sering ada di orang lingkungan lah sama-sama. Iya. Nah, ini yang bingung kenapa harus yang sekarang gitu. Ini, ada men. Ada. Maksudnya kan mirip secara fisik mirip pasti. Tapi kemudian memilih ini susah. Soalnya kalau saya pribadi belum pernah ada saya suka cewek terus kembar itu. Gimana? Jadi ini kembar ini memang setengah mati mau bedakan. Spotters memang kita pemain tua kembar. Jadi setengah mati mau bedakan. Cuman di waktu itu dorang dua ada yang beda. Itu apa yang ini kan berarti jadi kan kayak jatuh cinta itu berarti ada yang spesial. Ya. Di waktu itu, waktu kita baku dapat pemain tua, dorang dua beda. Yang satu DP rambut warna kuning, yang satu DP rambut warna merah. Jadi kalau orang Manado bilang dorang dua pirang. Berarti kalau dong cat hitam nggak bisa sebeda waktu itu? Setengah mati mau bedakan. Sampai suara sama. Pernah kita baku telepon men dengan Maitua, ternyata bukan Maitua yang angkat. Dia kembar yang angkat. Tapi kita coba cerita, memang coba cerita lama. Baru dapat tahu terakhir kalau ternyata itu kita Maitua kembar. Sampai dorang dua tahu kamu kita. Tapi biarlah. Itu cerita lah. Itu kisah lah. Nah tapi itu yang tadi berarti di saat mungkin saat awal baku dapat. Ya, terus jatuh cinta itu perasaan ya. Iya. Perasaan nyaman waktu itu. Nah tapi kapan kemudian yakin
ini hari ini anak menjadi anak bini. Jadi pas dari Tomohon tuh dia. Aduh, panjang nih. Panjang Dua ini, jam nih. aduh panjang. Mar sebelumnya kita memang sudah niat umur 30 tahun. Oh, ada target Iya. ya, target hidup. Ya, kita Ini target seru nih. itu umur 30 tahun kita harus nikah. Oke, siap. Pas waktu itu kita umur 30, men. Oh, iya. Jadi kita umur 30. Pas waktu itu baku dapa dengan Maitua, ketika orang bercerita nyambung, kita sih enggak muluk-muluk, yang penting orang bercerita enak, kita enak ya. Mungkin kita merasa ya, asik juga sih. Kita bercerita dengan dia tanpa kita tahu dia umur berapa ya. Waktu itu Kita ya? belum tahu. Kita belum tahu dia umur berapa. 19 tahun waktu itu ya? Iya, dia 19 tahun. Jadi di situ kita terus berpikir. Ketika dia respon, kita terus bilang via, dulu kan belum ada WA, belum ada medsosnya baru. Facebook. Oh, Facebook pun belum ada. WhatsApp. BBM. Belum. ada ya? Kita belum main BBM. Waktu itu kita masih SMS. main apa ya? Friendster. Wow, Ya, Friendster. masih Friendster dengan Mirs ya kalau nggak salah ya. Iya, itu chatting-chattingan. Iya, masih chatting-chattingan waktu itu. Karena kan kita nongkrong di tempat pas warnet ya. Jadi, tapi waktu itu kita nggak pakai handphone yang ada media seperti itu. Kita cuma pakai handphone biasa, masih pakai Nokia Masih yang miskin kok. Iya, masih miskin kok. Iya. Jadi berpikir begini, le rokok minta-minta, apalagi masuk minta setengah mati. Itu yang susah kan, kita berpikir Jadi begitu. rokok minta-minta apalagi Masuk minta. Oke. Ya. Jadi pas waktu itu respon SMS masuk. Oh begini. Ih kayaknya dia respon ke kita. Sampai DP barang pada petamang dia suruh ambil kita. Oke. Nah jadi kita pikir respon. Sampai ketika itu kita terus berpikir. Kita bilang loh, kalau kita itu suka dampangan. Oke. Ya, tak suka pada dia, tapi mai tua sekarang. Bilang kita suka, terus dia juga mai tua ini sih sifatnya tomboy. Dia tomboy, saya mai tua. Tapi waktu itu memang dia sih ketika dia lihat pak kita sampai pun kita tidak yakin, sampai kita sempat bertanya pada dia, mana suka pak kita? Iya. Dari setoran dulu aku tanya lah. Asada. Dari segi apa anak suka ke kita, dari segi apa kita Dia suka bilang apa? Dia waktu tanya kan suka kita. Yang apa? Yang dia suka dari seorang Pepsi Rock and Roll waktu itu. Cilex toh. Iya memang waktu itu kita sih Cilat yang bandana. Cilat yang bandana. Oke, ini semakin seru Spotters. Orang akan banyak menggali ya ini kehidupan cinta dan nanti akan nyambung dengan kehidupan pekerjaan juga ya. Iya. Jadi buat Spotters jangan mana-mana, orang nanti balik ulang tetap Bauni bacamu di Bos Channel. Spotters, orang balik ulang di bacamu ya. Ini masih bercerita tentang kisah cinta dari seorang Pepsi Rock and Roll. Jadi waktu itu baku dapa jadian akhirnya. Iya. Gitu ya. Walaupun agak-agak kurang yakin ya. Iya benar. Karena rokok masih minta bagaimana mau masuk minta. Betul sekali. Nah, tapi niat untuk kemudian orang dua mau kawin itu pasti ada ya. Iya. Gitu ya. Nah, sekarang ini pertanyaannya meyakinkan Ngana maunya enggak kawin dengan kita. Nah keadaannya waktu itu mungkin ya orang masih bukan orang Pepsi ini rock and roll sekali waktu itu. Gimana itu untuk meyakinkan ya seorang wanita waktu itu untuk kemudian yakin jadi istri seorang vokalis yang rock and roll? Iya. Jadi gini. Ini sejarah juga ini. Iya sih. Sebenarnya ini sejarah sih. Jadi kita meyakinkan kita pe istri sekarang waktu itu kita cuma bilang ke dia, memang dengan gaya kita seperti ini ya, mungkin orang yang lain melihat bahwa beke apa ngana mulia batu nangan di model begini tuh dengan gaya yang seperti itu, apalagi dia cuma anak band, mungkin masa depannya suram men. Biasanya orang berpikirnya seperti itu. Ya berpikirnya seperti itu. Nah jadi kita meyakinkan ke
kita pemain tua, kita bilang, kalaupun ngana yakin, ngana suka pe kita, ataupun orang dua sampai ke yang lebih serius, ya, kita tidak akan pernah telantarkan. Asal. Ya, dan kita akan bertanggung jawab, walaupun dengan kita model seperti ini. Ya. Yang waktu itu ya, dengan gaya yang seperti. Tapi syukur-syukur lah ya. Syukur-syukur mungkin ada hikmah yang lain di balik itu ya. Sambil kita main band, jadi waktu itu ada lowongan ya buka untuk penerimaan pegawai. Oke, pegawai negeri sipil. Iya. Jadi pegawai negeri sipil. Jadi ketika itu kita pikir-pikir, kita cobalah. Ya, coba. Pas coba, ya mungkin Tuhan berkehendak lain, men. Alhamdulillah kita lulus jadi PNS. Diterima ya. Diterima. Di Departemen Agama, terus sekarang sudah jadi Kementerian Agama. Jadi kita diterima dan alhamdulillah di situ juga lebih meyakinkan buat kita istri. Kita pemain tua bahwa ya ini mungkin meskipun dengan gaya seperti itu dan mungkin Tuhan juga berkehendak lain buat orang dua, ya diterimalah. Kita sampai ke jenjang pribadi, men, yang lebih serius, gitu. Dan akhirnya menikah di tahun 2009. Di tahun 2018 apa, Bang? 2009 menikah. Jadi sampai saat itu 2018 kok kita udah ingat-ingat tanggal kawin. Sampai tanggal kawin itu tanggal 18. Oke, sudah itu gitu. Yang sangat luar biasa ya. Intinya 2009 menikah tanggal 18 begitu. Nah, terus diterima jadi PNS tahun 2008 akhir. 2008 akhir. Jadi intinya sekarang Pepi ini selain musisi, penyanyi, vokalis, ini seorang ASN atau abdi negara juga ya? Iya. Seperti itulah. Sekarang orang bercerita tentang karir sebagai ASN, sebagai abdi negara. Waktu itu 2008 masuk ya? Tes dan kemudian diterima. Nah ini kan dari cerita, ini lika-likunya luar biasa ya, penempatannya juga luar biasa. Betul sekali. Karir jabatannya juga ini luar biasa juga itu. Menurut saya pribadi kalau melihat seorang Pepi ini perjalanan. Ceritalah awalnya dari mana, terus kemana itu perjalanannya. Spotters, jadi kita mau cerita ini. Ini belum banyak yang tahu nih. Kalaupun mau baca dari Pepi langsung ya mungkin yang cerita ini. Jadi spotters ini, ya ini kok Oji tahu ini. Jadi lah. Begini, awalnya kita 2008 akhir kita coba untuk masuk jadi pegawai negeri sipil karena ada lowongan. Juga sesuai dengan spesifikasi pendidikan yang kita ambil. Iya, betul. Ya kan? Sarjana hukum Islam. Iya, sarjana hukum Islam. Ya syukur waktu itu kita diterima jadi pegawai. Terus diterima 2009 awal di bulan Januari kita itu ditugaskan. Penempatan tugas pertama kita di Kota Mobagu. Jadi itu kita kalau anak-anak band termasuk lead band waktu dulu setiap main di Kota Mobagu sehingga Pak Pepi dulu. Iya, jadi tempat persinggahan anak band. Sampai sekarang pun masih banyak tetap ya teman-teman yang ke tempat kita tugas jadi tempat persinggahan. Jadi awalnya Kota Mobagu. Kita di Kota Mobagu itu 2 tahun. Jabatannya apa waktu itu? Waktu itu kita masih staf di salah satu kantor urusan agama. Tapi berarti kan karir bermusiknya di Manado. Waktu pindah Kota Mobagu berarti. Ini men. Jadi pas ketika kita waktu itu jadi PNS dan ini men, ini berat sekali kita mau cerita ya untuk para spotters. Ini berat sekali. Background batu-batu. Iya. Ini berat untuk pilihan ya. Pilihan. Karena waktu itu di tahun 2008 kita PBN itu masih booming, masih up. Karena 2008 itu kita teenagers. Ya, kita PBN teenagers. Dan kita formatnya cafe to cafe. Dan waktu itu kita PBN itu lagi up, lagi boomingnya di cafe yang ada di Manado. Ya. Karena kita banyak tawaran main di sini, main di sini. Ketika 2008 kita jadi PNS, ini bakal kita dalam hati, bertarung.
Ini pilihan. Ini pilihan. Kita berpikir begini. Aduh. Karena musik, main band itu sudah jadi talenta, bagian dari kita hidup ya. Iya. Ini bagian dari kita hidup. Sekian lama pasti tahu Pepe itu adalah musisi. Nah, karena kita sekolah, kita kuliah, kebanyakan doi yang kita dapat itu dari Band. kita main band. Jual suara lah, seperti itu. Jadi sempat bergejolak kita hati. Kita mau ambil sebagai abdi negara atau tidak? Karena jelas kalau kita ambil waktu itu ya, kita berpikir begini. Jelas kalau kita ambil jadi abdi negara, kita main band mungkin akan Susah, pending. iya. Akan pending di waktu itu. Sehingga kita berpikir, aduh, ini berat bagi kita ya. Jadi di situ muncul inisiatif kita tukar pikiran dengan senior-senior yang pemain band yang ada di Manado. Ada salah satu senior yang mungkin sekarang masih jadi hampir sebagian. Sebutin saja namanya Ya, apa? itu ada Om Atox Potas. Tox. Om Atox. Thank you ya. Jadi kita pergi pada dia, kita curhat. Kita bilang Tox, kita waktu ini sekarang kita diterima jadi pegawai. Ya. Tapi sekarang pun Om Atok tahu kita PBN sekarang lagi up. Toh. Dan kita bingung mau pilih antara bermusik atau sebagai abdi negara. Ini kita bingung waktu itu karena masih belum menikah men. Ya. Masih berpikir ya. Ya, masukan yang sangat bagus dari Om Atok. Ini khusus Om Atok, kalau Mbak Uni ini dia, terima kasih banyak so kasih masukan ke kita. Om Atok bilang begini, Pep, banyak orang yang mau jadi pegawai. Tapi belum rezeki. Ya kan? Sekarang ngana sudah dapat tuh rezeki. Tapi ngana nyandak mau terima, berarti ngana salah. Kita bilang, siapa salah Om Atok? Ngana jadi PNS, apakah ngana sonim boleh bermusik? Ya? Saya bilang, ngana jadi PNS, apakah ngana sonim boleh bermusik? Saya bilang, kalaupun kita sudah di PNS, kita masih boleh bermusik, tapi tidak seperti yang sekarang. Betul. Ya, yang kita main musik yang free, pokoknya tidak berpikir. Ini kita cut dulu nih, kayaknya masih banyak yang harus diceritakan. Jadi buat spotters, ini orang break rabu-rabu, nanti orang balik ulang di Bacamu di Bos Cendol. Balik ulang di BACAmu, Bacamu di Bos Cendol. Tadi pilihan ya. Iya. Sampai di pilihan akhirnya. Jadi pas Om Atok bilang, ngana jo ambe itu, tapi ngana tetap bermusik. Belum tentu orang pemusik mau jadi PNS. Belum tentu sekarang orang bermusik mau jadi PNS. Karena PNS itu mungkin garis tangan. Ya. Rezeki lah ya. Rezeki. Dan akhirnya waktu itu memilih untuk jadi jadi pegawai. Karena dengan masukan itu dia bilang, ngana PNS masih boleh bermusik. Tapi orang yang umur sekarang bermusik mau suka jadi PNS boleh. Ada waktunya gitu. Iya, ada waktunya. Ada batasan-batasan. Sip. Berarti akhirnya memantapkan diri memilih untuk kemudian jadi abdi negara, jadi ASN waktu itu ya. Penempatan di Kota Mobagu masih ngeband waktu itu ya? Masih tetap ngeband. Nah, tapi itu perjalanannya panjang. Pindah-pindah gitu. Dan sekarang ya di yang sekarang jabatan terakhir adalah Kepala Kantor Agama. Kepala KUA di Kabupaten Minahasa Tenggara. Kepala KUA. Jadi spotters yang pengen tahu Kepala KUA itu apa kerjanya? Itu adalah
kasih nikah orang. Menikahkan orang. Oke, ini yang luar biasa seperti ini nih. Kan kayak sekarang gitu ya. Jadi mungkin spotters bertanya nih, ini Oji pakai batik karena berhadapan dengan bapak pejabat Ya, ini. ini tabu balik. Kamu balik Iya. bapak pejabat rock and roll, Iya, sampai sebenarnya. jaket rock and roll ini baru beli atau baru pinjam nih? Stroke. Kebetulan ini pakai produknya Root Boy ya. Iya. Ini membuat stroke, ini mau stroke. Iwan stroke. Nah, ini kan gaya gitu ya. Jadi, pejabat iya biasa dikatakan Pepi itu adalah seorang pejabat. Nah, gimana ini di yang apalagi kan penempatannya di daerah. Pandangan orang-orang waktu itu seperti apa ya? Iya. Ada pengalaman unik ya? Banyak pengalaman unik. Jadi kita sih lebih baik kita open ya daripada ketika orang lihat kita seperti ini dengan jabatan, dengan kita kedudukan di kantor. Oke. Lebih baik kita open. Jadi kita open. Kita sebelum seperti ini kita anak band. Oke. Jadi teman-teman juga yang ada di instansi kita khususnya di Sulawesi Utara, dorong tahu bahwa kita adalah seorang penyanyi. Jadi Kepala KUA Mitra ya? Iya. Mitra adalah seorang vokalis. Iya. Jadi sekarang udah tahu ya. Iya. Malah ada cerita sampai menteri waktu itu ya. Iya, jadi pas waktu itu ada menteri, kita ditelepon untuk nyanyi di hadapan Pak Menteri karena di sini di khususnya Sulawesi Utara, dorong tahu bahwa kita penyanyi. Jadi tapi itu tidak mengganggu kita beraktivitas sebagai abdi negara. Tapi di kantor berarti Di kantor kita jalankan seperti apa yang menjadi tugas kita sebagai abdi negara. kalau sekarang berarti masih aktif. Masih aktif. Jadi reguleran juga berarti. Masih karena sebenarnya sih kita 10 tahun sempat break dari nyanyi-nyanyi. Oke. Cuman karena talenta yang ada, hobi yang ada, kita dalam diri. Jadi kita coba keluarkan ulang itulah. Jadi kita coba. Tapi di situ kan ada batasan-batasan. Intinya ketika kita sebagai abdi, kita harus bergaya seperti seorang abdi lah seperti itu. Kalau di ketika di kantor kita harus menjalankan tugas yang diperintahkan. Terus ketika lepas dinas kita sudah seperti orang biasa. Rock and roll ya. Iya. Cuman ada batasannya. Ada batasannya. Jadi kalau menyanyi sumlek gatep. Iya, Ada tidak. yang foto loh. Oke, ini luar biasa. Ini pertanyaan berikutnya. Seberapa besar pengaruh talenta menyanyi di karir? Ya, di karir sebagai seorang ASN atau pejabat. Ada nggak yang mungkin jadi malah karena tadi kan sampai tingkat menteri aja kenal nih. Yang kepala KUA di Mitra ini penyanyi ya? Sebenarnya sih besar sih, men. Untuk orang seniman ya. Sebenarnya keterkaitannya seniman dengan segala macam lini itu sebenarnya itu besar. Oke. Karena kita melihat begini, instansi lah kita bicara satu instansi atau satu perusahaan. Di mana-mana pasti setiap ada kegiatan instansi ataupun satu perusahaan pasti ada hiburan. Betul. Ada hiburan. Walaupun itu hiburan band ataupun hiburan organ tunggal, ya kan? Tetap ada. Jadi karena kita juga seniman, maka keterkaitan itu sangat kuat. Oke. Jadi seniman itu mungkin bisa kita kategorikan dibutuhkan dan diperlukan di segala macam lini. Oke. Dan apapun profesi yang dijalankan, yang namanya seniman tetap bisa masuk. Karena begini, kita dekat dengan pejabat, ya, karena seni. Ya. Sebelum kita jadi pegawai, kita dekat dengan pejabat karena seni. Ya, sampai sekarang pun kita dekat dengan seorang petinggi karena seni. Oke, jadi dikenal ini sebagai ciri khas tersendiri dari kebanyakan KUA. Ini adalah KUA yang jago menyanyi. Iya. Oke. Seperti itu. Nah, ini pengalamannya waktu pertama kali kasih kaweng orang. Iya. Itu lebih tegang mana ini? Kasih kaweng orang di hadapan banyak orang juga. Kan pertama kali kan pasti ada pengalaman pertama. Itu masih di Kota Mobagu. Sangkup. Kota Mobagu ya? Udah oke. Mana lebih Wah, yang lebih parah itu, yang lebih tegang itu kasih kaweng orang. Jangan salah cuma. Karena masih pertama, terus terang kita kalau orang Manado bilang toto fore. Oke itu ya. Iya, jadi gugup memang karena berpikir begini. Aduh.
betul nggak kita suka sekali orang ini? Karena dengan basicnya kita yang memang waktu itu kan rock and roll banget terus berubah 180 derajat men. Kita sudah duduk menjadi seorang penghulu yang berhadapan dengan pengantin. Terus kita yang mensahkan. Untungnya pas dong kasih mic-nya nyanyi Pak. Dapat mic nyanyi nih. Jadi itu memang pengalaman hidup yang paling bersejarah. Selain kita ketemu dengan kita pe istri. Dengan itu yang kita kasih kawin orang pertama. Oke. Nah ini berarti intinya adalah apapun profesinya kayak tadi, mau jadi pegawai negeri sipil, pegawai swasta, apapun, kalau yang namanya seni itu bisa di dalam darah tetap bisa jalan. Iya. By the way ini dari tadi orang bercerita kisah istri ada hampir 2 segmen. Tapi ini belum disebutin istrinya namanya siapa, mungkin anak juga kan istrinya lagi hamil ya? Iya. Alhamdulillah. Nama istrinya? Oke, nama istri Yudita Yamin. Asik. Nama anak Omar Jibril Khalif Rahmola. Panggilannya adalah Ibi. Dan ya mudah-mudahan yang ini lagi. berarti sekarang yang kedua cewek cowok? Belum sih, belum ya? tahu. Karena mudah-mudahan sampai lahiran sehat-sehat ya. Amin. Ya. Ini semoga Om Pepi sehat juga. Amin. Terus jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Amin. Bahwa orang tetap bisa rock and roll, tetap menyanyi. Iya. Tapi bisa juga tetap jadi abdi negara ya. Iya. Oke, dan ini hal yang luar biasa. Om Pepi sebanyak cerita walaupun sebenarnya banyak. Kalau mau suruh gale banyak sekali. 3 jam. Cuman ya karena waktu juga dan untuk spotters terima kasih ya. Iya. Sobat Uni Batorang. Nanti tunggu aja episode berikutnya untuk bacamu siapa yang kemudian saya akan ajak dan semoga tayangan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman bisa bermanfaat juga. Jadi buat para spotters, kalau muda, kalau tua, ibu bapak, bacamu lovers, bacamu fans club, jangan lupa terus Mbak Uni bacamu di Bos Channel.